Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Beda template-nya hari ini ya. Kelupaan. Kok kayak bingung gitu. Tapi BTW tumben nih Bapak nggak pakai jas nih. Iya, lagi apa? Mager. Lagi gerah. Tapi memang kayak kita agak lain sih. Kayak aku juga lupa hari ini ada jadwal on air Selamat Sore Medan. Agak aneh-aneh kita hari ini ya. Baiklah Tribuners, kembali lagi di acara Selamat Sore Medan dengan aku Molly dan juga ada Azli. Di acara yang sangat berbahagia ini, seperti biasa kita selama 40 hingga 1 jam ke depan bakal membacakan 3 berita menarik nih untuk kalian yang bakal kita ulas bersama reporter kita yang udah standby juga. Tapi sebelumnya kita agak sapa-sapa dulu yang ada di TikTok. Hai Tribuners yang lagi nonton di TikTok, mungkin bisa kalian tap-tap layar. Kalau capek pakai tangan, pakai kaki nggak apa-apa. ACC yang penting di tap gitu. Atau ditempahkan ke orang-orang. Oh ya, minta tolong di tap kan gitu ya kan. Minta tolong nggak apa-apa. Yang penting di tap-tap layar ya, jangan ditonton-tontonnya. Capek nih, bekuah mulut ya, cakap aja. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke berita pertama kita nih. Jadi ini datang dari Gubernur kita nih, Bapak siapa? Edi Rahmayadi dan juga wakilnya yaitu Bapak Musa Rajeksa. Jadi uniknya, bukan unik sih, maksudnya kenapa gitu ya? Hot isu Tapi sebenarnya nggak bisa dibilang isu juga Bang, karena pernyataan ini disampaikan oleh wakil gubernur kita Bapak Musa Rajeksa itu di acara stasiun televisi salah satu yang ada di Indonesia ya. Nah, dalam acara tersebut Bapak Musa Rajeksa itu mengatakan bahwa dia nggak mau menutupinya lagi dan ingin jujur kalau dia tuh tidak dekat. Bukan tidak dekat, tapi hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja. Kayak pasangan ya. Tidak baik-baik saja. Tapi memang itu kan gubernur dan wakil gubernur juga memang sebenarnya pasangan. Cuman ini mengejutkan juga buat kita karena kok Pak Musa jujur sekali gitu, apalagi di stasiun televisi nasional gitu. Dan mungkin dia merasa orang sudah banyak yang tahu. Benar, sebenarnya iya, dari yang ke pemberitaan kita lihat gelagat-gelagat kedua pasangan ini ya. Mereka jarang tampil bersama dalam satu acara. Acaranya misalnya, pasti kalau ada bersama pun Bang, bahkan Molly pernah tengok nih videonya kayak yang mereka samping-sampingan nih duduknya, tapi yang satu sibuk sama bagian kubunya, yang satu sibuk sama kubunya gitu, kayak nggak ada interaksi yang terjalin gitu. Tapi waktu kalau nggak salah Pak Edi ulang tahun ya, Bang Ijek itu sempat ngucapin kan, sempat merayakan ulang tahun Pak Edi. Tapi mungkin itu hanya formalitas ya kan, depan umum. Cuman entah kenapa, apa karena memang masa jabatan mereka sudah mau selesai nih, makanya terakhir udahlah aku ungkapin aja lah. Karena bahasanya juga gini, masyarakat di Sumut mungkin udah pada tahu, apalagi ini di luar Sumut gitu, mungkin juga udah pada tahu gitu. Ya itulah fenomena yang ada di Indonesia ini, bahwasannya politisasi ya. Iya, kepala daerah di banyak kasus ya tidak akur dengan wakilnya. Padahal seharusnya menjadi partner kerja, saling mendukung untuk memajukan daerah kan gitu. Setuju. Kalau nggak bisa kolaborasi bareng tuh gimana ceritanya? Mereka kan dipilih itu untuk saling menutupi kekurangan satu sama lain ya kan Bang, supaya bisa memajukan daerah-daerah mereka yang di naunginya gitu. Nah, ini ada juga statement dari Pak Edi nih, Tribuners. Jadi, menanggapi hal ini, Edi Rahmayadi justru memberikan pernyataan sebaliknya. Jadi, mantan Pangkostrat itu nih mengatakan hubungannya dengan wakilnya tersebut baik-baik saja. Abang percaya siapa? Kalimatnya rancu karena di awal dia bilang baik-baik saja, tapi ketika menjelaskan coba bacakan. Jadi ini yang ini ya. Yeah. Jadi ini itu menurut dia. Ini kata Pak Edi ya. Itu menurut dia, tanyakan sama dia. Kalau kita fine aja, baik-baik saja semua. Kalau orang tugas itu, pekerjaan organisasi itu ada job description-nya. Job itu ya dikerjakan secara profesional. Semua kepala dinas. Nah, pada saat kalau sudah tidak merasa nyaman, yang namanya organisasi itu sangat dibutuhkan loyalitas dan bekerja sama. Terus masa jabatan dengan Pak Edi dan Ijek sudah tidak lama lagi, sehingga tidak ada lagi yang perlu dipermasalahkan. Itu yang lanjutnya itu Bang. Ya, terus lanjutkan aja. Tak ada masalah, tapi kalau sudah urusan tak datang itu ya silakan, itu hak pribadi. Diingatkan sudah mau habis juga, waktunya kan sudah habis, nanti tanggal 5 September sudah mau habis. Tak usah lagi dipersoalkan yang sudah mau habis.
Ya, dia bilang baik-baik saja, tapi seperti ada sindiran kan tentang organisasi, tentang loyalitas, tentang tanggung jawab kan. Terus ngebahas terus-terusan menekankan kalau udahlah ada Mabes lo kami ngapain kalian heboh, mungkin gitu ya. Sementara kalau dari Bang Ijeknya ya kalau salah dibilang apa salahnya gitu. Jangan jadi diem-diem gitu. Apalagi justru speak up-nya itu di TV nasional. Wow, stasiun TV nasional. Ini ada videonya Tribuners, jadi kita saksikan dulu video berikut ini. Oke. Wagub, sedikitnya tanggapan Bapak ada pernyataan Wagub yang di CNN itu bahwa hubungan Bapak dengan beliau Pak Mahdi itu menurut dia, tanyakan sama dia. Kalau kita fun saja, baik-baik aja semua. Dan kalau orang tugas itu pekerjaan, organisasi itu ada job description-nya. Jadi job itu ya dikerjakan secara profesional. Semua kepala dinas. Nah, pada saat kalau sudah merasa tidak nyaman apa kan sulit, makanya organisasi itu sangat diperlukan loyalitas, esprit de corps dan bekerja sama. Artinya Bapak tidak ada merasa masalah selama ini? Tidak ada masalah, tapi kalau sudah urusan tak datang apa itu ya silakan, itu hak pribadi, diingatkan. Udah mau habis juga, waktunya kan udah habis, nanti tanggal 5 September udah habis, nggak usah lah dipersoalkan yang sudah mau habis. Nggak ada upaya Pak untuk mendinginkan, karena katanya hubungan Bapak panas dingin. Menurut dia, kalau saya dingin aja terus. Oke. Nah, itu udah ada penjelasan dari Pak Edi ya terkait pembahasan Pak Ijek nih di stasiun TV nasional. Kita langsung aja ke reporter, ada Kak Hani. Halo Kak Hani. Halo, selamat sore. Selamat sore. Kak Hani, ini bagaimana Kak sebenarnya? Boleh diceritakan dari awal dulu bagaimana pada saat Pak Ijek memberikan pernyataan tersebut, lalu respon dari Pak Edi juga. Silakan Kak Hani. Ya, jadi Besar Jaksa atau Pak Ijek itu sempat memberikan statement ya pada salah satu acara di stasiun televisi. Jadi acaranya ini semacam memperkenalkan beliau lah tentang kisah hidup beliau sebagai seorang wakil gubernur Sumatera Utara dari berbagai aspek, mulai dari kehidupan pekerjaan, kehidupan pribadi beliau, kemudian juga kehidupan beliau bersama partai politiknya, dan sampai di akhir bagian itu membahas tentang hubungan beliau dengan Gubernur Edi Rahmayadi. Nah, di judul part itu, judulnya tuh hubungan panas dingin hubungan Edi Ijek gitu. Okay. Dan di situ Wagub Ijek itu menceritakan atau menyampaikan secara langsung terkait hubungannya yang memang sudah tidak akur, dan itu Wakil Gubernur Sumatera Utara Pak Ijek itu menyatakannya secara belak-belakan ya, yang sebelumnya beliau tidak pernah menyampaikan secara langsung di hadapan media. Tapi dari penjelasan beliau mengatakan secara pribadi juga tidak mengetahui penyebab dari hubungan mereka yang tidak akur, karena sebelumnya sempat diwawancarai juga mereka berdua di salah satu kesempatan. Mereka Pak Edi pada saat itu menjelaskan tidak ada masalah, dan Pak Ijek juga tidak berkomentar pada saat itu, mungkin karena posisinya sedang berdua ya, jadi Pak Ijek tidak berani mengkonfrontir atau melawan atau tidak sepakat gitu dengan apa yang disampaikan Pak Edi gitu ya, karena bersamaan mereka. Tapi pada saat diwawancara sendiri ternyata Pak Ijek di salah satu stasiun televisi itu menyampaikan secara belak-belakan seperti itu. Nah, kami mencoba mewawancarai Pak Edi terkait pernyataan Pak Ijek ini terkait hubungan mereka berdua. Tapi Pak Edi justru menyatakan sama seperti pernyataan dia yang sebelumnya. Sebenarnya pada saat kami juga mempertanyakan secara langsung hubungan mereka berdua, dia tetap mengatakan bahwa hubungan Pak Edi dengan Pak Ijek itu baik-baik saja. Tapi memang beliau sempat menyinggung terkait
organisasi, kemudian juga menyinggung terkait ada beberapa kesempatan yang mungkin yang tidak ada di Pak Ijek, karena memang disampaikan Pak Edi ada beberapa hal yang tidak datang, tidak hadir gitu, dan hal itu bertentangan dengan yang disampaikan Pak Ijek, karena Pak Ijek mengatakan beliau merasa tidak pernah dipanggil, tidak pernah ditanyakan terkait hubungan tersebut, dan juga tidak pernah dimintai tanggapan terkait isu-isu liar yang beredar di luar terkait hubungan mereka berdua gitu. Nah, Pak Edi tetap bersikukuh sih, tidak ada masalah terkait mereka berdua, tapi beliau tadi di penghujung wawancara sempat mengatakan bahwa nantinya saat maju di Pilgub 2024 akan maju dengan beliau masih mencari nih orang yang tingginya tuh sama dengan beliau. Nah, secara tidak langsung ya, secara isyarat kan Pak Ijek itu lebih tinggi ya badannya ya, lebih tinggi badannya daripada Pak Edi gitu. Jadi semacam sindiran atau sarkas sih tidak langsung merujuk kepada beliau akan maju lagi dan pastinya tidak bersama Pak Ijek lagi. Begitu, Molly dan Bang Tazri. Kalau dari sisi wartawan nih selama ini, apakah para jurnalis ini melihat ketidakakuran mereka dalam bekerja? Ya, sebenarnya ini kan persoalannya sudah lama sebenarnya, sudah setahun terakhir ya. Pak Edi sama Pak Ijek ini memang diisukan tidak akur ya. Dan awalnya sebenarnya karena terkait Partai Golkar sebenarnya, yang pada saat itu mengadakan konferensi pers, bahwa konferensi persnya dipimpin oleh Sekretaris Jenderal DPW Golkar Sumut, Pak Dato Ilham Syah, mengatakan bahwa mereka keberatan dari Partai Golkar, keberatan terkait pernyataan Gubernur Edi Rahmayadi bahwasanya Partai Golkar itu tidak mendukung pembangunan. Nah, hal ini disampaikan Pak Edi pada saat ada salah satu pertemuan di Sumatera Utara, kalau tidak salah di wilayah Langkat. Nah, itu terkait Partai Golkar, karena Partai Golkar memang pada saat itu tidak mendukung ya proyek 2,7 triliun. Salah satu pimpinan DPRD yang berasal dari fraksi Partai Golkar memang tidak mendukung, dan jadi pada saat kesempatan itu Pak Edi menyatakan bahwa Golkar ini tidak mendukung pembangunan. Jadi Golkar tidak Oke, terputus ya. Halo, sorry. Kak Ani. Oke. Sorry, keluar tiba-tiba tadi. Lanjut Kak. Ya, nah jadi mulai dari situ sebenarnya hubungan mereka jadi tidak akur ya, karena kami mulai menanyakan nih kepada Pak Ijek, karena kan Pak Ijek ketua Golkar Sumut ya, seperti apa hubungannya gitu. Tapi Pak Ijek belum pernah menyatakan secara langsung ya bahwa hubungan mereka tidak akur. Tapi sampai saat ini memang hubungan Edi sama Golkar sangat renggang ya. Di beberapa kesempatan Pak Edi selalu istilahnya menyudutkan Golkar ya. Misalnya kalau ada yang pakai baju warna kuning, beliau mengatakan saya trauma nih sama yang kuning-kuning gitu. Kemudian juga sering sarkas ya. Beberapa pokoknya ada banyak sih, bahkan sampai Golkar dari pusat itu menyatakan keberatan, walaupun tidak menyatakan secara langsung ya untuk bisa dikutip secara di media, tapi off the record, di luar dari yang bisa dikutip media itu, bahkan dari Golkar pusat juga sangat tidak terima dengan pernyataan-pernyataan Pak Edi Rahmayadi yang menyinggung Golkar gitu, karena kalau sudah menyatakan kuning-kuning itu kan pasti Golkar, dan mereka merasa sangat tersinggung. Oke, gitu. Kak Ani, untuk ini kan kemarin kan pernyataan dari Pak Ijek ini sudah beberapa hari lalu nih. Apakah udah ada nih dari pihak wartawan yang langsung mewawancarai Pak Ijek secara langsung nih terkait pernyataannya di stasiun televisi beberapa hari lalu itu, Kak Ani? Ya, sebenarnya Pak Ijek itu kan melakukan syuting di acara itu sebenarnya dilakukan beberapa hari ya. Beberapa hari lebih, mungkin ada sekitar 1 minggu gitu untuk menyiapkan beberapa part-partnya. Dan salah satu partnya itu memang ada juga yang kami diundang, kami meliput lah istilahnya, meliput acara Pak Ijek dengan
Partai Solidaritas Indonesia atau PSI gitu, dan itu salah satu yang diliput oleh stasiun TV nasional juga. Dan di situ Pak IJ memang menyatakan terkait komentar beliau terkait Pak Edi Rahmayadi yang ingin maju lagi menjadi gubernur. Dan di situ beliau berkomentar juga, meskipun tidak berhubungan langsung dengan keakuran hubungan mereka dengan hubungan Pak IJ dengan Edi Rahmayadi, tapi secara off the record, di luar yang bisa dikutip itu Pak IJ menceritakan hubungan banyaklah tentang hubungan mereka yang sebenarnya memang sudah tidak baik-baik saja, tapi tidak untuk dikutip ya secara langsung gitu. Hani, Pak Edi sudah menyatakan akan maju kembali nanti di Pilgub 2024. Nah, bagaimana dengan Bang Ijek? Pak Ijek sendiri memang sudah menyatakan juga beliau akan maju. Tapi pada saat kami wawancara, beliau mengakunya akan maju pileg dulu. Maju di pemilihan legislatif untuk DPR RI di daerah pemilihan Sumut 1. Nanti beliau masih akan melihat-lihat dulu situasi di pileg seperti apa. Dan nanti juga akan melanjutkan untuk maju di calon gubernur juga tahun 2024 gitu Bang. Oke, baik, terima kasih Kak Ani atas informasi lengkap banget nih ya. Oke, kalau gitu selamat beraktivitas kembali Kak Ani. Selamat sore Hani. Terima kasih, selamat sore. Nah itu ya, memang sudah ada ternyata off the record yang disampaikan, cuman mungkin ya mengarah ke situ ya. Pada saat setahun yang lalu mungkin kalau kita berdua di lingkungan Pak Edi dan juga Pak Ijek juga terasa tuh pasti perang dingin ya kan. Jadi kalau kita di tengah-tengah orang tuh kedinginan gitu. Dan sebelum-sebelumnya juga bukan baik-baik juga gitu. Tapi memang pemicunya pada saat persoalan Golkar disebut tidak mendukung pembangunan, dan kalau tidak salah proyek yang dimaksud 2,7T pada akhirnya bermasalah. Oh iya, kalau tidak salah ya Bang. Kemarin dihentikan sama gubernur, dinyatakan untuk dihentikan. Berarti kan bagus Golkar tidak menyetujuinya. Tapi nggak tahu lah ya. Karena ini kan masing-masing pembangunan apa itu? Masing-masing kandidat banyak, drainasi, jembatan dan sebagainya. Masing-masing kandidat gubernur dan wakilnya diusung oleh partai yang berbeda. Jadi disitulah letak bentroknya ya. Iya, kadang ada yang kepentingannya ini kan susah untuk menyamakan visi dan misi. Betul. Oke, Tribuners saya semoga walaupun ada perang dingin yang terjadi tapi tetap menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, terus juga akur lah ya, menutup dengan baik masa jabatan karena kan memulai dengan baik, menutupnya juga dengan baik. Iya. Mau bijak minta dipijak ya. Gitu ya Tribuners. Jadi itu kronologi lengkapnya itu seperti apa dan kenapa. Jadi mungkin Tribuners juga yang di rumah udah mulai ngerasa nih sebenarnya, iya, aku ngeliat orang tuh dua kayak anjing sama kucing gitu. Siapa anjingnya? Molly. Tuh, takut. Oke, kalau gitu kita lanjut ke berita kedua nih Tribuners. Jadi sebuah mobil jenis pick up terbakar nih di kilometer 63 Jalan Tol Tebing Tinggi Medan, tepatnya di Desa Pasiran, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Dan peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 Tribuners. Jadi dari rekaman video yang dilihat oleh tim Tribun Medan nih, asap hitam membumbung tinggi saat api membakar mobil jenis Daihatsu Grand Max tersebut. Jadi para pengendara saat itu nggak bisa lewat karena api itu besar. Kan padahal di tol. Iya, takut kita nyambar apinya atau gimana. Kalau tol kan ruas jalannya kalau nggak salah 3 ya kan Bang? 2 apa 3? 2, ada yang 2 ada yang 3, bisa 3. Ada yang 2 ada yang 3. Jadi itu ya mungkin takut jadinya macet dong di tol itu. Sempat juga numpuk kendaraan. Namun sampai berapa lama penumpukan itu nanti kita bisa tanyakan. Oke, sebelum kita tanya-tanya kita saksikan dulu video berikut ini.
Waduh, kalau kayak gitu terbakarnya iyalah bang, nggak berani lewat ya. Tiba-tiba dia meledak, debar, awak lagi lewat. Enggak, makasih. Tapi tuh katanya peristiwa itu terjadi diduga nih ya Tribuners karena cuaca yang panas banget, jadi membuat mobilnya ban pecah. Oh iya ban Pecah. Oh iya, nggak baca sampai habis tadi. Karena ban terus terbakar. Kemudian nabrak separator jalan. Boom. Oh iya. Mungkin bocor lah tangkinya kan. Itu ban Ada pecah percikan. akibat panas nggak? Banyak Faktor. kemungkinan. Bisa jadi kan ada tipis kena panas gitu-gitulah ya. Oke, kita langsung aja ke reporter kita, ada Bang Anugrah. Halo Bang Anugrah, why? Halo Bang Fajli dan Kak Moli. Ya. Halo Bang. Bang, silakan Bang. Bagaimana nih Bang peristiwanya? Diceritakan lengkapnya nih Bang. Why? Silakan. Oke, tadi terjadi kebakaran sebuah mobil pickup jenis Grand Max yang ada di kilometer 63 itu di Desa Pasiran, Kecamatan Perbongan, Kabupaten Serdang Bedagai. Itu tadi sekira pukul 10.30 ya. Tadi insiden tersebut. Nah, memang tadi kita sudah konfirmasi kepada Kanit Lantas Polres Serdang Bedagai, AKP Adinta Sitepu mengatakan kalau kecelakaan itu bermula dari ban mobil ya. Ban mobil tersebut itu yang mengalami pecah ban, kemudian menghantam pembatas jalan, kemudian hingga menyebabkan mobil tersebut terbakar. Memang tadi diketahui mobil tersebut itu dikendarai oleh Asron Saragi, warga di Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai. Jadi dia itu datang dari arah Medan membawa bus atau minibus Grand Max tadi dengan membawa sembako ya, membawa sembako. Kemudian mengalami pecah ban sehingga mengalami kecelakaan. Begitu Kak Moli dan Bang Tajli. Nah, bagaimana keadaan si supir nih setelah kejadian itu? Tidak ada korban jiwa nih kan Bang peristiwanya? Nah, alhamdulillah tadi memang tidak ada korban jiwa ya. Hanya korban luka, yaitu si Asron tersebut sebagai supir, karena ini memang murni kecelakaan tunggal ya yang terjadi di tol begitu. Tadi disampaikan memang Asron hanya mengalami luka lecet, kemudian tadi sempat dievakuasi oleh masyarakat, oleh pengendara lain yang di situ ya. Tadi memang kemudian ada Adinta mengatakan kalau tadi sempat terjadi kemacetan begitu ketika memang mobil yang terbakar itu tadi cukup mengeluarkan api yang cukup besar seperti yang di dalam video, sehingga tadi menyebabkan hampir setidaknya hampir 30 menit ya, hingga pukul jam 11 lewat baru api tadi dipadamkan. Kemudian polisi bersama pihak pengelola tol tadi melakukan evakuasi terhadap badan minibus yang terbakar dan berada di tengah jalan tol tersebut begitu. Oke, kalau gitu. Baik, udah Bang. Baik, terima kasih Bang Anugrah Wai atas informasinya Bang. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore, Anugrah. Selamat sore. Nah tuh ya Tribuners, itu memang harus selalu hati-hati. Itu kan makanya banyak tuh yang kayak sebelum memulai kendaraan apa sih? Sebelum Memulai perjalanan, iya. pastikan untuk memeriksa seluruh keadaan kendaraan yang kita bawa, kayak ban, rem, minyak, Apalagi lampu, untuk perjalanan jauh dan juga dari jalan menggunakan tol. betul. Itu kalau aku biasanya ya, ukuran ban itu harus sama. Isi anginnya. Oh, ukuran ban harus sama itu maksudnya. Isi anginnya. Oke. Isi anginnya kita samakan gitu kan. Sebenarnya Kemudian- kalau kata orang kan, di tol kan enak gitu. Maksudnya jalannya tuh lempang, nggak ada lampu lalu lintas, nggak ada kendaraan simpang-simpang gitu ya bahasanya. Justru yang Padahal enak-enak itu yang itulah. berbahaya. Kak, sama dengan kayak yang malam hari itu ngebut aja, tiba-tiba ada orang keluar dari gang, itu juga bahaya kan. Sebenarnya yang kita ngerasa ini gampang nih bawanya, itulah yang meningkatkan persentase kecelakaan Tribuners. Jadi Dan selalu- dimanapun apapun hati-hati gitu. Iya, selalu baca petunjuk yang ada di jalan tol. Betul. Itu dipasang bukan untuk ngeluarin anggaran percuma, enggak, untuk Memang- menjaga keselamatan kita. Memang Itu berguna. sudah diteliti dan misalnya kecepatan maksimal 80 pas di situ. Habis itu kayak ada tulisan tikungan tajam, ya memang tajam gitu.
Kalau dibilangnya tikungan berayun, nggak ada. Iya. Nggak ada kan tulisan tikungan berayun. Ikut bingung dia Tribuners. Baiklah. Baiklah, kita langsung masuk aja ke berita ketiga kita atau berita terakhir nih Tribuners. Jadi ini ada kegaduhan yang terjadi di Desa Besilam Bukit Lembasa, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, hingga sampai saat ini tak kunjung usai. Nggak tahu ya hingga sampai saat ininya tuh sekarang, detik sekarang udah usai apa belum. Jadi mungkin nanti kita tanya ke reporter kita nih lengkapnya. Nah, jadi warga yang bertempat tinggal di dusun berapa nih Bang? 11. Dusun 11 Peruna 100 Desa Besilam Bukit Lembasa mendadak heboh karena satu unit truk kol diesel milik Okor Ginting yang digunakan sehari-hari untuk mengangkut sawit dibakar orang tak dikenal. Jadi hari ini pun diungkapkan oleh Saryanto yang berusia 47 tahun, pengemudi truk kol diesel. Bahkan saat truk tersebut terbakar terdengar 2 kali suara ledakan. Jadi memang betul-betul sengaja dibakar nih ya, truk sawitnya ya. Mungkin ada efek kecemburuan kah? Kalau tebakan Abang apa nih? Nggak tahu persoalan apa, tapi biasanya kan persaingan ini Bisa. kan. Kalau misalnya antar saudara itu Warisan. lahan waris. Kalau misalnya kompetitor itulah persaingan lah, lebih laku dia, bisa jadi juga. Mungkin ada juga faktor orang gila yang nggak tahu mau dibuatnya ledakannya itu mau dibuat bom apa, di bomnya lah itu bisa. Tapi kalau dari beritanya berarti ada peristiwa sebelumnya, ada kegaduhan atau perkelahian sebelumnya, makanya merembet kepada pembakaran ini. Iya, jadi Tribuners, sebelum kita lanjut ke reporter kita saksikan dulu video berikut ini. Awalnya itu saya masih di rumah, itu datang tak siapa, saya pun nggak tahu datang itu bakar mobil. Itu datanglah warga memanggil saya, itulah saya padamkan api. Naik apa bang orang tadi datangnya bang? Kereta itu Pak. Berapa orang bang? 2 orang. Itu pada jam berapa? Pukul berapa bang? Pukul 12 malam. tank. Malam. Pada hari? Malam Senin. Dari Minggu. Minggu malam Senin. Hari Senin ya. Jadi warga sendiri itu gimana? Ya berteriakan memanggil saya ikut serta memadamkan mobil. Abang siapa rupanya bang? Saya supirnya Pak. Supir mobil yang dibakar tadi? Iya. Jadi memang selama ini memang mobil itu di sini atau gimana? Iya, mobil itu selama saya bawa dari awal saya bawa tetap mobil parkir di sini. Awalnya kan 2 yang mobil sini parkir, 1 lantar rusak, saya tinggal di Bukit Dinding, 1 saya bawa pulang kemari. Bang sempat ada ledakan nggak bang waktu? Ada 2 kali tuh Pak. 2 kali ya. Kuat suaranya bang? Kuat. Nah itu ya, jadi udah ada pernyataan dari supir yang membawa truk dieselnya itu. Jadi dari saksi dia nih katanya ada 2 orang yang melakukan aksi pembakaran ke mobilnya. Kita langsung aja ke reporter kita, ada Bang Anil. Halo Bang Anil. Halo Kak Molly, Bang Tazli. Halo Ma Bro. Di mana Ma Bro? Di Stabat, Kak Molly lagi di Stabat. Bang, ini seperti apa Bang peristiwa pembakaran mobil truk kol diesel ini? Bisa diceritakan Bang Anil, silakan. Baik Kak Molly, Bang Tazli. Jadi sebelumnya memang kegaduhan yang ada di Desa Besilam Bukit Lembasa, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat ini kayak tak kunjung usai, kita bilang seperti itu. Karena sejak di tahun 2021
Bahkan terakhir di tahun 2023 kemarin itu sudah terjadi beberapa kali kegaduhan. Itu terkait yang memang persoalan masalah sawit seperti itu Kak Moli dan Bang Tazli. Namun belakangan saat kita kunjungi itu Desa Besilam Bukit Lembasa, Dusun 11, Runa 10, Runa 100, ada satu unit mobil kol diesel yang disebutkan itu milik Okor Ginting. Okor Ginting sendiri sedikit saja saya kasih tahu bahwasanya salah seorang pengusaha yang berada di Desa Besilam Bukit Lembasa seperti itu. Namun saat kita jumpai yang dimana pada saat itu truk ini memang jauh posisinya dari terbilang gudang sawit milik Okor Ginting. Jadi truk ini awal mulanya dibawa pulang oleh supirnya yang bertempat tinggal di Dusun 11 Runa 100 seperti itu. Namun pada hari Senin dini hari tanggal kemarin itu truknya dibakar oleh orang tak dikenal seperti itu. Dan pada saat itu pengemudi truk yang bernama Saryanto mengatakan ia pada saat itu sudah berada di rumah karena posisi truk yang ia parkirkan ini ada sekitar lebih kurang 50 meter dari rumahnya seperti itu. Namun biasanya saat ia memarkirkan truk sudah yang hampir puluhan tahun ini tidak pernah ada kejadian hal-hal yang ganjil seperti itu. Namun tiba-tiba pada tanggal 29 Mei kemarin itu sekitar pukul 12 malam ada dua orang tak dikenal yang mengendarai sepeda motor itu membakar truk kol dieselnya seperti itu. Kemudian ada salah seorang warga yang bernama Rina mengaku pada saat itu ia sempat mendengar suara sepeda motor sebelum terjadi kebakaran. Namun ia mengira itu sepeda motor suaminya yang pulang bekerja seperti itu. Namun tak lama ia mendengar ada ledakan dan ia langsung melihat keluar rumah dan ternyata mobil milik Okor Ginting yang dikemudikan oleh Saryanto ini sudah terbakar seperti itu. Namun pada saat itu ia sempat melihat bahwasanya memang ada dua orang pelaku yang menggunakan sebo menaiki sepeda motor langsung bergegas meninggalkan lokasi seperti itu. Jadi saat kita konfirmasi dari keluarganya Okor Ginting sendiri, anaknya yang bernama Rasita memang mengatakan beberapa waktu lalu ada sekelompok orang yang hendak merampas sawit milik ayahnya ini seperti itu. Jadi pada saat itu sekelompok orang ini mengaku bahwasanya lahan sawit milik Okor Ginting yaitu milik keluarganya sekelompok orang tersebut. Bahkan sekelompok orang tersebut itu datang membawa senjata tajam seperti itu, seperti parang, lewang, seperti itu, Kak Poli dan Bang Tazli. Namun ada dugaan kuat sementara ini aksi dari sekelompok orang yang mendatangi lahan perkebunan milik Okor Ginting. Seperti itu Bang Tazli dan Kak Poli. Atas kejadian ini apakah dari Okor Ginting melaporkan ke pihak kepolisian, Anil? Benar Bang, jadi memang saat ini memang kemarin sudah di BAP, Rasita sendiri sudah di BAP oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangannya terkait pembakaran mobil dan perampasan lahan milik ayahnya Bang, seperti itu Bang Tazli dan Kak Molly. Oke, terus seperti apa Bang proses dari pihak kepolisiannya sendiri? Masih saat ini masih dalam proses penyelidikan ya Kak, untuk mengetahui pelaku-pelaku yang melakukan pembakaran mobil. Begitu juga dengan kelompok orang yang sempat mendatangi lahan milik Okor Ginting yang membawa beberapa jenis senjata tajam seperti itu Kak Molly dan Bang Tazli. Okay. Kalau persoalan ada beberapa orang yang mendatangi lahan itu, apa keterangan dari Okor Ginting? Sejauh ini menurut dari keterangan Rasita itu Bang yang kita sampaikan tadi, jadi sekelompok orang ini datang mengaku Bang bahwasanya lahan sawit yang saat ini itu milik Okor Ginting itu diakui mereka bahwasanya itu milik keluarganya seperti itu Bang. Bahkan sempat ditanya oleh keluarga Okor Ginting kalau memang itu milik mereka, mana surat-surat kepemilikannya seperti itu Bang. Namun hingga sampai saat ini surat kepemilikan itu tidak pernah ada Bang. Bahkan pemerintah Desa Besilam Bukit Lembasa sendiri sudah 2 kali memanggil kedua belah pihak. Namun sekelompok orang yang diduga ingin merampas lahan sawit milik Okor Ginting ini tak pernah hadir Bang di kantor desa. Oke, tapi kalau misalnya Okor Ginting punya surat resminya Bang yang menyatakan kalau itu adalah lahan miliknya. Benar Kak, benar. Jadi lebih kurang Okor sendiri dugaan itu sudah ada 1000 hektar lahan dia di situ Bang. Jadi termasuk salah satu pengusaha yang
memiliki lahan sawit terbesar di desa Besilang Bukit Lembasa. Orang kaya lah Seperti pokoknya itu, ini Bang ya. Tas. Ya benar. Sultan, seperti itu. Sultan Medan ya. Yang mana bukan Bang Munas? Bukan Medan loh. Jadi? Langkat. Oh, Langkat, Langkat. Sultan Langkat. Ya, bisa Bang dikenalin Bang. Itu yang Hah, mana? Mana ada dia? yang breo ini. Oh, Bang Anil. Iya, Bang Anil Sultan Langkat. Baiklah Bang Anil, kita tunggu ya Bang untuk progresnya seperti apa. Apakah memang dari hasil penyelidikan terbukti nih memang tanah itu adalah lahan milik si Okor, atau ternyata kenapa nih penyebab dari para pelaku ini mendatangi sampai melakukan buat hal yang onar dan anarki seperti itu ya. Yeah. Baik, terima kasih Bang Anis atas Baik, selamat laporan dan sore informasinya. Pak Moli dan Bang Tazli. Selamat sore Bang. Nah, tuh dia ya Tribuners ya, kalau udah soal lahan apalagi sawit, dan notabene-nya itu duit Dan banyak ya. dan banyak, saya yakin sekali kalau sawit itu orang kaya gitu. Jadi pasti ada aja nih kejadian-kejadian yang di luar nulur ya. Nurul. Iya, nggak habis pikirnya. Gak habis pikir. Baiklah Tribuners, itu dia 3 berita kita hari ini ya Tribuners. Jadi tadi ada persoalan dari gubernur kita nih dan wakil gubernur kita yang ternyata ada perselisihan di antara keduanya atau perang dingin. Terus yang kedua tadi ada berita soal truk yang terbakar. Pickup yang terbakar di tol dan sudah berhasil dievakuasi, namun sebelumnya sempat menyebabkan kemacetan hingga 30 menit. Cuman udah selesai kok Tribuners. Lalu ada ketiga, truk sawit yang dibakar oleh orang tak dikenal. Oke deh Tribuners, itu ya 3 berita kita hari ini. Jadi pastikan kalian selalu menyaksikan Selamat Sore Medan nih setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terus buat kalian untuk mencari informasi dari berita-berita terupdate kita, berita apa sih perkembangannya lagi beritanya gitu, bisa langsung aja jabanin tuh portal kita ada di www.medan.tribunnews.com atau di media sosial kita banyak banget, bisa langsung aja kalian cari Tribun Medan. Itu semuanya pasti ada tuh, yang ada centang birunya yang penting ya kan Bang? Yeah. Baiklah Tribuners, terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan Selamat Sore Medan. Kalau gitu aku Molly, Aku Tazli, dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore Medan.